Terima kasih kembali. Kita akan hari ini kita akan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia untuk pendahuluannya. Jadi kalau kita berbicara manajemen sumber daya manusia, kita berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya atau karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Apa aja yang dikelolanya? Banyak, mulai dari kinerjanya, mulai dari rekrutmennya, mulai dari evaluasinya, bagaimana kebutuhan di setiap divisi yang ada dalam perusahaan dan lain-lain. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas, nanti ada rekrutmen, ada evaluasi, ada job analysis dan lain-lain. Kita akan membahas itu. Tapi untuk permulaan kita akan membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam pengertiannya, itu ada 3 pengertian dari manajemen, pengertian manajemen. Jadi kita sebelum masuk ke manajemen sumber daya manusia, kita harus mengerti dulu manajemen. Mungkin di mata kuliah sebelumnya kalian sudah mendapatkan pengertian manajemen. Banyak yang mengatakan bahwa kalau pebisnis itu mengatakan, pebisnis secara umum mengatakan bahwa manajemen itu adalah mengelola orang lain atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya mereka sendiri. Jadi mereka nggak punya keahlian di situ, tetapi mereka bisa menjalankan usaha itu. Dalam artian contoh seperti ini, kita anggap Ciputra atau pendiri Ciputra Group itu biasanya Citraland, itu mereka yang punya. Universitas Ciputra itu mereka yang punya. Si Ciputra ini nggak mampu membangun rumah, dia nggak bisa membangun rumah. Tetapi bagaimana dia kok punya banyak perusahaan-perusahaan properti? Karena dia memanfaatkan orang lain. Dia menggunakan kepintaran orang lain untuk membangun rumah, untuk membangun sebuah kawasan menjadi perumahan. Jadi dia bukan karena dia punya skill di bidang bangunan maka dia memiliki perusahaan properti, tetapi memang karena dia mampu memanfaatkan orang-orang yang punya keterampilan. Itulah dia sebenarnya manajemen. Atau kita mau lihat seperti Mas Menteri kita, Nadiem Makarim. Kayaknya saya belum pernah lihat dia naik sepeda motor, dia mengendarai sepeda motor. Tetapi Gojek punya dia. Jadi itu yang kita katakan di sini, memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Tetapi itu apa dibilang ya? Hanya secara kasar atau mungkin umumnya seperti itu pengertian dari manajemen. Tetapi secara akademisi, pengertian manajemen itu adalah, yang pertama itu menurut si George Terry ini, dia lebih manajemen itu menurut dia itu adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelum yang sudah ditetapkan. Jadi direncanakan dulu tujuannya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Jadi seperti tadi yang kita katakan, memanfaatkan orang lain. Baru selanjutnya menurut Mary Falker dan Follett, dia juga mengatakan seperti itu, seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi hampir sama pengertian George Terry dan Mary Falker. Jadi lebih memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka. Tapi kalau menurut James Stoner ini, dia lebih benar-benar akademisi. Dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi memang kan kalau kita berbicara manajemen itu kan secara umum kita akan membahas tentang perencanaan. Bagaimana target kita, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target. Baru pengorganisasian. Selanjutnya pengarahan dan pengendalian usaha. Jadi memang benar-benar ini terencana, terkendali, terorganisasi dengan baik. Baru apa yang arah-arahnya dan bagaimana kita memonitornya. Itulah menurut si James Stoner ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Saat kita masuk ke sini, sebelum kita membahasnya itu, jadi ada 3 sumber daya strategis lain yang mutlak harus perusahaan-perusahaan itu miliki untuk menjadi sebuah perusahaan yang unggul. Jadi apa itu? Apa aja yang 3 itu? Yang pertama itu adalah financial resource. Jadi kalau kita berbicara financial resource, kita berbicara tentang sumber daya yang berbentuk dana atau modal atau finansial yang dimiliki oleh perusahaan itu. Jadi yang pertama itu financial resource atau sumber dananya.
Baru selanjutnya human resource atau sumber daya eh, yang berasal dari manusia. Jadi tenaga manusia yang kita gunakan untuk usahanya kita. Baru selanjutnya yang ketiga dan mungkin ini sangat penting, yaitu informational resource. Jadi sumber daya kita yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis atau taktis. Jadi kalau sekarang banyak para para pengusaha-pengusaha mengatakan saat kita pertama mendapatkan informasi maka kita juga yang akan duluan pintar atau kaya. Itu menurut mereka. Contoh seperti ini. Saya seorang pengusaha, tapi saya tidak. Jadi ini jangan kalian buat menjadi mindsetnya kalian dalam melihat para politisi dan pengusaha. Tetapi kita mau melihat ini sebagai pembelajaran aja. Saya sebagai pengusaha kontraktor, kita anggaplah saya pengusaha konstruksi, saya biasa di bidang pembangunan jalan. Terus Pak Bobi ini menjadi wali kota Medan. Ternyata Pak Bobi agar Medan tidak macet, dia mau buat pembangunan jalan di bawah tanah. Kalau saya nggak dekat dengan politisi, terutama kepada Pak Bobi atau Pak Bobi dan partai-partai pendukungnya, saya yakin informasi itu tidak akan bisa saya dapat. Jadi saya sebagai pengusaha tadi di bidang konstruksi, saya kan nggak dapat informasi itu. Kalau saya dekat dengan politik, saya bisa mendapatkan politikus, saya bisa mendapatkan informasi. Bro, kau kan pengusaha properti, pengusaha konstruksi. Kemarin tuh Pak Bobi mau merencanakan akan bangun jalan di bawah tanah. Kamu bisa nggak? Kalau bisa nanti ikut aja tendernya. Kan seperti itu kalau kita mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kita nggak dapatkan informasi itu, kapan kita bisa membangun ikut di bagian tender itu? Oke, itu dia 3 sumber daya kritis yang harus dimiliki. Baru selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian manajemen. Jadi ada 3 sebenarnya pengertian manajemen. Ada 4 saya buat di sini. Nanti bisa kalian lihat sendiri di beberapa buku, tetapi memang secara garis besar inilah pengertian-pengertian dari manajemen. Jadi saya memang ambil dari beberapa buku. Jadi ini yang akan menjadi pengertian umum secara umum untuk kita ini. Jadi yang pertama itu menurut Simondi. Kalau menurut Simondi ini kita harus buat garis besar ya. Menurut Mondi, di sini manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu. Kita garisin yang pertama dulu, pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Jadi yang perlu kita garis besarin adalah pemanfaatan para individu. Kalau menurut si Werther dan Davis, dia mengatakan meningkatkan kontribusi produktif para karyawan. Jadi meningkatkan kontribusi produktif para karyawan. Itu menurut si Werther. Karena dia bilang meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis dan bertanggung jawab sosial. Jadi agar tujuan perusahaan itu tercapai. Baru selanjutnya menurut Schuller and Jackson tahun 2006, dia mengatakan kita harus apalagi ya. Kalau tadi kan yang pertama tadi menurut Simondi pemanfaatan para individu, baru si Werther dan Davis kontribusi produktif para karyawan, baru selanjutnya Schuller dan Jackson. Jadi kata kuncinya kita ambil ya. Kalau menurut Schuller dan Jackson, sumber daya manusia itu adalah aset. Itu perlu kita garis bawahi, aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Oke? Itu yang perlu kita garis bawahin. Kalau menurut si Mamora, dia ada pengertian manajemen itu ada pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok kerja. Jadi lebih ke arah semuanya itu memiliki arti masing-masing. Oke? Jadi garis bawahnya aja agar kita gampangnya aja. Kalau kita pengertian Mondi itu adalah pemanfaatan para individu. Kalau isi Werther itu kontribusi produktif para karyawan. Sedangkan menurut Schuller dan Jackson itu
aset yang harus dikelola. Itu kita harus langsung ingat. Baru menurut Shimamura itu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, pengelolaan individu. Jadi lebih ke arah bagaimana memanfaatkan, mengembangkan agar dia bisa lebih baik. Kita nilai dia di pekerjaannya, kita bayar pekerjaannya, baru kita buat dia itu seperti apa agar dia itu bisa patuh. Dalam artian jam masuk kerjanya jam berapa dan lain-lain. Oke, itu pengertian sumber daya manusia secara menurut para ahli. Tapi kita bisa simpulkan di sini manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu ataupun organisasi. Itu yang paling penting. Oke. Baru sekarang kita masuk ke secara garis besar itu ada 3 aktivitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu preparation. Apa itu preparation? Kalau kita berbicara preparation itu dia di dalamnya ada mengandung terkait 4 hal, yaitu pertama job analysis dan design. Kalau job analysis ini adalah deskripsi dari pekerjaannya kita. Jadi kerja kamu apa aja, kamu akan bekerja di bidang apa, itu job description. Job analysis dan design. Berikutnya human resources planning. Human resources planning ini proses perencanaan yang sangat penting agar organisasi itu dapat dengan mudah atau tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita punya perencanaan pekerjaan itu seperti apa? Oke, kita anggap PNS tahun 2020 itu ada sekitar 20.000 orang yang berumur 59 tahun. PNS guru. Kalau kita kan bisa perhitungkan kan bahwa guru itu pensiun di umur 60 tahun. Maka di tahun 2021 kita bisa melakukan rekrutmen PNS untuk guru. Karena akan ada pensiun 20.000 orang. Yang akan kita butuhkan juga guru baru adalah 20.000 orang. Itu dia untuk human resources planning. Baru selanjutnya rekrutmen. Itu adalah proses menarik, mengundang dan menemukan orang-orang yang tepat untuk kualifikasi yang kita buat untuk sebuah jabatan. Jadi rekrutmen itu semua udah paham, ya mengambil orang untuk kita pekerjakan. Selanjutnya selection, itu kita seleksi orang-orang yang datang tadi mendaftar, itu kita seleksi bener nggak, sesuai nggak dengan kualifikasinya kita. Jangan-jangan bener dia S1, bener dia lulusan manajemen, tetapi dia bukan orang marketing, dia bukan peminatannya marketing. Itu bisa kita seleksi. Baru yang selanjutnya itu yang B, development and evaluation. Di sini lebih ke arah pengembangan dan evaluasinya. Yang pertama itu orientation, placement dan separation. Jadi kalau ini orientasi bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai dan norma serta kebiasaan organisasi kita sehingga dia mampu untuk berkinerja dengan baik tanpa menemui hambatan. Dalam artian kita terbiasa kerja itu dari jam 8 sampai jam 4. Jangan karena saya dulu kuliah nggak biasa kerja jam segitu Pak. Saya biasanya kuliah itu sore, terus saya ngerjain tugasnya malam-malam. Jadi saya juga mau kerja ya di malam hari. Jangan dipaksakan saya kerja siang hari. Itu nggak bisa. Jadi kita harus perkenalkan orientasinya kerja kita seperti apa. Ya kalau kerja jam 8 ya jam 8 sampai jam 4. Kalau umpamanya memang kita kerjanya siang ya beritahukan bahwa siang sampai malam. Baru selanjutnya training and development. Di sini dia adalah pelatihan dan pengembangan. Ini dibedakan ya, nanti kita akan berbicara training dan development di mata kuliah berikutnya. Tapi kalau training ini lebih untuk melatih yang bertujuan untuk membuat kita tuh terampil di pekerjaan kita sekarang. Kalau pengembangan ini development dia dilatih juga tetapi untuk tujuan yang lebih panjang. Oke, baru selanjutnya career planning. Career planning ini lebih ke arah proses untuk memilih goal karirnya dan apa yang akan strategi yang akan ditempuh oleh si karyawan-karyawan itu. Baru selanjutnya performance appraisal. Di sini penilaian kerja dimasukkan di sini, ini penilaian kerja. Jadi proses sebuah organisasi mengevaluasi atau memberikan penilaian kinerja terhadap seseorang. Baru yang ketiga itu compensation dan protection.
Jadi kalau kita berbicara kompensasi dan perlindungan itu banyak. Ini yang mungkin paling penting dicari orang. Yang pertama, gajinya kita seberapa. Terus kalau kita sudah dapat gaji, lemburnya berapa? Itu wage and salaries. Dalam artian upah atau gaji. Baru selanjutnya incentive and gain sharing. Di sini kalau kita berbicara insentif, dia reward yang diberikan organisasi kepada kita karena kita itu berkinerja dengan baik. Baru selanjutnya gain sharing. Kalau gain sharing ini berhubungan dengan peningkatan kinerja kita dibarengi dengan pendistribusian keuntungan buat karyawan-karyawan itu. Baru selanjutnya benefit and service. Kalau benefit and service ini adalah kompensasi yang tidak berbentuk kas. Contoh asuransi itu benefit and service. Jadi dia tidak dalam bentuk uang. Baru security, safety and health. Dia di sini lebih ke arah K3, keamanan kerja. Oke, baru selanjutnya masuk ke employee relation. Di sini lebih berhubungan kepada bagaimana hubungan-hubungan yang ada di perusahaan itu, baik hubungan yang melibatkan tiga pihak yang berkepentingan dalam proses kerja atau tidak, atau hanya perusahaan dengan karyawan, atau perusahaan karyawan pemerintah, atau karyawan pemerintah serikat pekerja. Jadi seperti itu dia untuk compensation di akhir, yaitu employee relation. Baru kita masuk kepada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa hal mengapa kita berbicara pentingnya manajemen sumber daya manusia. Agar apa kita membuat mempelajari sumber daya manusia ini? Jadi di sini kan banyak hal yang yang mungkin seperti saya punya perusahaan, saya rekrut saudaranya saya. Dia ternyata tidak bisa bertukang, sedangkan saya di usaha properti perumahan. Itu kan salah saya merekrut dia. Dia tidak bisa nukang tapi saya rekrut. Jadi di sini kita penting mempelajari manajemen sumber daya manusia agar para manajer atau pengambil keputusan itu tidak salah dalam mengambil atau membuat keputusan. Dalam pengelolaan manusia. Jadi seperti apa gitu? Apa aja? Yang pertama, mempekerjakan orang yang salah. Itu sangat amat penting. Yang seperti saya bilang tadi, ya saya salah ambil, dia nggak bisa nukang kok saya ambil sebagai karyawan saya. Baru mengalami tingkat turnover yang tinggi akibat pengelolaan sumber daya manusia yang buruk. Dalam artian seperti ini. Tadi si karyawan tadi dia tuh kan tidak bisa menukang, karyawan baru saya tadi. Terus saya buat nukang, kan dia akhirnya capek sendiri. Saya nggak bisa nukang kok disuruh nukang gitu loh. Akhirnya dia malas, akhirnya dia keluar. Itu kan membuat kita padahal tadi, udah deh nggak apa-apa, dia belajar nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit. Tetapi saat seminggu, hitungannya seminggu dia bekerja itu hasilnya tidak memuaskan karena dia sambil belajar. Itu kan terbuang dengan sia-sia, ada uang yang keluar di situ. Baru selanjutnya pekerja tidak optimal, dalam artian seperti yang saya bilang tadi, dia terus belajar mengaduk semen lah, belajar memaku lah, belajar mencat lah dan lain-lain. Akhirnya tidak optimal. Baru melakukan proses wawancara yang bertele-tele. Baru kan sebelum kita pekerjakan kan kita wawancarain dulu. Itu dikatakan di sini tidak bertele-tele karena akhirnya apa yang kamu tanya-tanya di saat proses wawancara itu terbuang sia-sia. Selanjutnya, organisasi menghadapi tuntutan dari pengadilan akibat praktik pengelolaan sumber manusia yang tidak memenuhi aturan hukum dan perundangan. Dalam artian kan kalau kamu memecat seseorang, kamu harus membayar atau memberikan ganti rugi terhadap dia. Atau ya kamu harus membayar pesangonnya. Baru selanjutnya kita masuk ke tujuan manajemen sumber manusia. Jadi ada 2 ahli di sini saya buat. Itu menurut si Chasway dan si kalau nggak salah saya Schuller. Nanti kita bahas Schuller di bawah. Kalau menurut si Chasway ini, pertama tujuannya meliputi pertama memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban secara legal. Selanjutnya mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Selanjutnya membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Selanjutnya kita memberikan dukungan dan kondisi yang membantu manajer untuk
membantu manajer lini mencapai tujuannya. Baru selanjutnya menangani berbagai krisis situasi dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Selanjutnya kalau kita melihat yang terakhir itu menyediakan bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara itu tujuan, yang kedua kita berbicara tujuan itu menurut si Schuller, tadi itu menurut si Caswe, tadinya menurut si Schuller. Kalau menurut Schuller ini, yang pertama itu tujuan utamanya memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Selanjutnya meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. Itu dia untuk apanya. Jadi mungkin banyak tujuan-tujuan lain tentang sumber daya manusia ini. Cuman yang kita bahas tidak sampai ke divisi-divisi lain. Dalam artian kalau pengertian dari di beberapa buku saya lihat itu tujuannya mereka itu ada yang tujuan marketing, tujuan keuangan dan lain-lain. Saya rasa itu tidak tepat. Jadi saya tidak memasukkan. Baru selanjutnya kita masuk ke lingkungan sumber daya manusia di sini. Jadi kalau menurut ini dari bukunya Mondi saya ambil itu ada dua, lingkungan eksternal dan internal. Kalau kita lihat faktor lingkungan atau eksternal itu adalah faktor di luar lingkup organisasi. Oke? Di luar lingkup organisasi atau perusahaannya kita. Ada beberapa hal yang bisa kalau kita lihat dari gambar ini, ada beberapa hal yang dari luar. Apa aja yang dari luar itu? Pertama, pasar tenaga kerja itu seperti apa pasar tenaga kerjanya? Oke, baru selanjutnya pertimbangan hukum, undang-undangnya seperti apa? Kita jangan sampai salah dalam artian kamu mempekerjakan anak di bawah umur itu kan tidak tepat karena melanggar undang-undang. Baru hak untuk bekerja itu harus kita berikan kepada setiap orang dalam artian yang disabilitas, yang cacat pun kamu harus fasilitasi dalam artian ya mungkin mereka di kantor atau mungkin ada fasilitas lainnya, umpamanya jalannya lebih membantu orang yang disabilitas atau cacat dan lain-lain. Baru selanjutnya masyarakat, ada norma-norma yang harus kita ikutin. Baru selanjutnya serikat pekerja ini yang paling bikin malas perusahaan sebenarnya. Kalau beberapa perusahaan itu kalau udah ada serikat pekerja mereka itu udah mangkel sendiri, sehingga karena ini suka meributin banyak karyawan-karyawan itu sengaja untuk membuat itu agar mereka bisa protes-protes saja. Akhirnya kebanyakan ya ini realita. Perusahaan itu membuatkan serikat pekerja sendiri dalam artian orang-orang yang ada di struktur organisasi serikat itu adalah orang-orang yang bisa mereka arahkan. Baru selanjutnya pemegang saham dalam artian ini pemilik modal yang menanamkan modal. Baru selanjutnya ini salah. Ini sebenarnya dari lingkup faktor lingkungan dari dalam ya, bukan luar ya. Jadi ini dari dalam organisasi. Sebentar. Oke, baik. Ya benar, itu masih tetap dari luar. Jadi kalau dari luar ini juga, kalau tadi dari dalam itu kan sederhana aja. Karena dari dalam itu bagian keuangan, keselamatan kerjanya seperti apa, kompensasinya seperti apa, pengembangan sumber daya manusianya seperti apa, untuk kebutuhan operasional seperti apa, kebutuhan pemasaran seperti apa. Ini yang kita lihat dari faktor-faktor luar. Karena memang sangat penting. Ini faktor luar selanjutnya ini ya. Baru selanjutnya persaingan dalam berbagai bidang. Kita kan banyak persaingan. Kamu menjadi mahasiswa aja itu sangat banyak saingan kamu. Contoh kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan banyak sangat amat banyak saingannya. Kita bisa nggak bersaing? Tinggal seperti itu. Bersaingnya pelanggan. Kita mencari pelanggan itu seperti apa dalam artian? Ya kita nggak bisa memaksa seorang pelanggan untuk membeli atau mengkonsumsi produknya kita. Ya tergantung dari mereka, selera mereka memilih. Baru selanjutnya teknologi itu yang paling sangat amat cepat berkembang. Contoh seperti handphone kalian,
mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan udah muncul produk baru atau mungkin ada seri terbaru dan lain-lain. Ekonomi otomatis ini sangat penting. Ada mungkin saatnya kita bagus, ada saatnya kita buruk. Dalam artian seperti sekarang industri perhotelan itu sangat amat anjlok semua. Karena apa? Karena kondisi COVID sekarang. Selanjutnya peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadi, dalam artian seperti bencana. Itu kan tidak bisa kita ramalkan. Oke, baik. Jadi ini ada tugas kalian kerjakan, dikerjakan lalu foto, kirim ke tugas kelas nanti saya buat ya. Baik, terima kasih. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.